Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya mendengarkan Kita di tempat ini kajian rutin Ba'da menjadi Maghrib sebab Allah taala mengampuni semua langsung dosa dari kita, Masjid mengangkat Asgaf derajat kita, Solo, meridhai dan disiarkan oleh mencintai kita TV semuanya. 10 Amin Solo. ya rabbal alamin. Semoga ilmunya Kita bermanfaat. lanjut membahas tentang Bersama kami adabul Herbal Islam Medika fi RT 8 nizam Taji adab Juwiring Islam Klaten. di dalam mengelola rumah tangga. Berikutnya al-ihsanu ilal khadam, yaitu berbuat baik kepada pembantu. Anil Ma'rur bin Suwaid qala ra'aitu Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu wa alaihi hullatun wa ala ghulamihi hullatun. Kata Ma'rur bin Suwaid, beliau meriwayatkan, aku melihat Abu Dzar al-Ghifari, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau memakai pakaian dan pembantunya pun juga memakai pakaian yang sama. Artinya pakaian yang dipakai itu termasuk pakaian yang kategori cukup bagus, dan pembantunya pun juga pakai yang sama-sama bagusnya. Dan itu adalah pemandangan yang jarang terjadi. Zaman itu jarang, zaman sekarang pun juga jarang. Maka aku bertanya kepada dia, kok jarang terjadi nih madang kayak gini, ada apa sebetulnya? Maka dia bercerita, ini sababtu rajulan, aku pernah mencaci seseorang, saling caci dengan seseorang. Fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengeluhkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Abu Dzar al-Ghifari ini saling caci dengan seseorang, di antaranya dia nanti membahas menghina orang tua dari yang dicaci tersebut. Maka Nabi bertanya, ayar tahu bi ummi, kamu menghina dia dengan menyebut ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, engkau ini seseorang yang masih di dalam dirimu terdapat bekas-bekas jahiliyah atau tradisi-tradisi kebiasaan jahiliyah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna ikhwanakum khawalukum, sesungguhnya saudara-saudaramu itu ada yang jadi pembantu kamu. Ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah Ta'ala menjadikan mereka di bawah tanganmu, bawah kekuasaanmu. Faman kana akhuhu tahta yadih, barang siapa saudaranya di bawah kekuasaannya, falyut'imhu mimma ya'kul, hendaknya memberi makan seperti yang dia makan. Wa yulbizhu mimma yalbis, dan memberi dia pakaian seperti yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan bebankan kepada mereka apa-apa yang mereka enggak kuat menanggungnya. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'ainuhum, kalau kamu membebankan kepada mereka apa yang mereka enggak kuat, fa'ainuhum, maka tolonglah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga riwayat yang lainnya di sini, akan kita bacakan dulu dan kita terjemahkan ya. Nanti keterangannya selanjutnya aja. Sama diriwayatkan juga dari Ma'rur bin Suwaid. Beliau berjumpa dengan Abu Dzar di satu daerah namanya Rabdah. Rabdah ini sekitar 3 marhalah daripada kota Madinah. Berarti kurang lebih sekitar 120 kiloan lah kurang lebih dari kota Madinah. Dia memakai pakaian dan jubahnya pun pakaian yang bagus, pembantunya juga pakai pakaian yang sama. Akhirnya ditanya, kok bisa ya pembantumu pakai yang sama seperti yang kamu pakai? Dan itu enggak lazim terjadi. Maka dijawab sebagaimana diriwayatkan tadi, bahwasanya antara dia dengan seseorang ada cekcok, saling caci, kemudian Abu Dzar itu menghina ibunya. Ya Ibn al-A'jamiyah, ya Ibn Sauda, atau kamu
anaknya wanita Ajam, wanita bukan Arab ya. Ibumu kulit hitam ya. Au masyakala dzalik minal kalimat. Atau yang seperti itu daripada kalimat-kalimat. Fasyakahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut mengadukan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, "A'yartahu bi ummih?" Kamu menghina ibunya? Idil ummu la dakhala laha fil khisam. Wala taziru wazratun wazra ukhra. Ibunya itu tidak ikut dalam perselisihan. Ada apa kamu bawa-bawa? Nah, orang itu tidak menanggung dosa yang dilakukan sama orang lain. Nah, kemudian ketika Nabi berkata, innaka mru'un fika jahiliyah, engkau itu seseorang yang masih mengikuti kebiasaan jahiliyah. Maksudnya di situ adalah kebiasaan yang seharusnya sudah dihapuskan dengan Islam. Itu berlebihan ketika permusuhan. Itu kalau sampai saling menghina dengan seseorang, itu sampai membawa-bawa daripada orang tuanya. Daripada orang tuanya. Dan orang tuanya tidak punya dosa sama sekali. Kemudian selanjutnya Nabi SAW juga menyampaikan wasiat yang sangat berharga yang berkaitan dengan urusan pembantu. Jadi Rasulullah menyebutkan tentang orang pembantu, baik itu disebutkan pembantu di sini, baik itu dalam kategori masa dulu mungkin juga termasuk mamluk budak. Zaman sekarang kan udah nggak ada budak, tapi adanya pembantu. Nah, di sini dicermati oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nabi mengatakan bahwa inna ikhwanakum khawalukum. Sesungguhnya saudaramu itu menjadi pembantu kamu. Harusnya kan mengatakan pembantumu saudaramu, iya kan? Kok dibalik sama Rasulullah SAW? Dibalik sama Rasulullah SAW, kenapa? Karena Nabi SAW lebih peduli dengan urusan persaudaraan. Nabi itu mengingatkan, ini saudara kamu, dia juga sekaligus pembantu kamu. Pembantu itu apa? Pembantu itu khidmah, orang yang membantu menolong kamu. Gimana kok kamu bisa menjadikan saudaramu sendiri, dia menolong kamu, kemudian kamu meremehkan dia? Jadi ini termasuk salah satu salah satu metode Nabi SAW untuk menjadikan pesan itu agar selalu dikenang oleh orang yang mendengarnya. Sebetulnya kan Nabi bilang pembantumu saudaramu, kan cukup itu. Tapi Nabi nggak bilang begitu. Itu saudaramu dan juga pembantumu. Bayangin, dia itu saudara kamu loh. Ukhuwah saudara kamu. Dan dia tuh nolong kamu. Kok kamu perlakukan seperti itu? Yang layak itu kamu lakukan begini sebagaimana yang diajarkan tadi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki memaknai hadis ini, sesungguhnya derajat saudara aja itu sudah merupakan satu alasan untuk kita ini memuliakan dia. Jadi saudara aja, kita kan ini ikhwan saudara, itu udah jadi satu alasan untuk kita memuliakan dia. Gimana kalau tambah dia itu menolong kita dalam urusan kita sehari-hari? Kalau kamu nganggap, saya kan ngasih makan dia, saya ngasih minum, saya ngasih pakaian, saya ngasih tempat tinggal, saya sudah ngasih upah. Kan kamu kan begitu loh, ya wajar dong kalau saya sama pembantu bersikap, misalkan saya coba, saya ngasih makan dia kok, dia nggak harus membantu saya. Kamu jangan lupa, dia itu melakukan satu tugas yang mana kamu tuh nggak bisa melakukan itu sendiri, makanya kamu minta tolong sama dia. Coba kamu bayangkan, dia itu menyempurnakan kekuranganmu, menjadikan kamu itu punya banyak waktu untuk bisa bernafas lega, untuk bisa istirahat, dan menjadikan semua yang kamu inginkan itu tercapai. Artinya sekalipun kamu tuh memberikan upah pada pembantumu, jangan lupa dia tuh nolong kamu. Bayangin kalau kamu nggak ada dia. Bayangin, waktu kamu bakal banyak kekurangan terjadi dalam hidupmu,
waktumu bakal banyak untuk ngurusi macam-macam, dan yang kamu inginkan itu tidak banyak yang tercapai. Bayangkan coba kalau kamu nggak ada pembantu, gimana urusanmu tuh akan berantakan. Urusanmu semuanya akan berantakan. Oleh karena itu, dia yang sudah membantu kamu, terlebih lagi dia itu saudaramu, maka sungguh layak kalau dia itu dapat pertolongan kamu dan dia itu mendapatkan perhatian daripada kamu. Nah, ikhwan rahimakumullah, ini adalah salah satu adab dan uslub yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan permasalahan daripada pembantu. Ini baca pembantu. Kita akan lanjut lagi. Pembantu itu adalah saudara kita. Ini di rumahnya ada pembantu itu adalah saudara kita. Allah Ta'ala menjadikan pembantu itu di bawah kekuasaan kita. Kita ini dikasih kekuasaan untuk ngatur dia. Bisa jadi kalau zaman dulu karena dengan bil milki, karena kita jadi tuannya dia budak. Sekarang bil ajri, karena dia perlu upah dari kita dan kita bisa ngasih upah dia sehingga dia nurut sama kita. Dan nurut sama kita. Maka wajib bagi kita untuk perhatian dan berbuat baik dengan dia. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba sampai wa ma malakat aymanukum. Allah Ta'ala itu ngasih perintah menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, berbuat baik pada orang tua, kerabat, sampai kepada budak-budak kalian, termasuk yang dimasuk dalam kategori di sini walaupun bukan budak adalah pembantu. Kalau budak itu kita jadi penguasa dia karena kita memiliki dia, tapi kalau pembantu karena kita ngasih upah dia. Maka hendaknya kamu memberikan kepada pembantu sesuai dengan apa yang kamu makan. Jangan sampai kamu kasih kepada dia makanan yang di bawah level makananmu. Berasnya dibedakan, misalkan begitu. Atau kehidupan yang di bawah kehidupanmu. Gimana kamu kadang-kadang kamu beli makanan dan dia lihat atau kamu beli sesuatu, dia yang suruh masak. Kemudian selanjutnya kamu habiskan itu semua makanan dan kamu nggak ngasih ke dia sama sekali. Sedangkan matanya dia itu melihat. Bayangkan itu kan akhirnya bisa kena yang namanya ain. Al-ainu haqqun, kata Nabi SAW. Al-ainu haqqun, ain itu pandangan mata yang berbarengan dengan takdir Allah sehingga akan menghasilkan dampak kepada yang dipandang. Jadi kalau ada orang memandang biasanya dengan pandangan iri, memandang begitu, maka pandangan itu akan memberikan dampak kepada yang dipandang. Kepada yang dipandang. Begitu, makanya hati-hati. Jangan asal foto anak diupload terus atau punya sesuatu diupload terus. Nah, kalau ada pandangan-pandangan mata yang tidak baik, maka akan memberikan dampak kepada yang dipandang. Nah, termasuk juga kadang-kadang kita beli makanan atau pembantu suruh buatkan atau suruh manasi. Misalkan kita beli bakso, pembantu manasi. Kira-kira pembantu tuh menghirup aromanya bakso, pengen apa enggak? Pengen kan, walaupun dia bukan iri karena benci sama kita, tapi dia pengen sesuatu yang kita makan gitu loh. Kita beli bakso, kemudian pembantunya yang manasin, dia menghirup aromanya, waktu makan sedikit pun nggak kita kasih. Ini bahaya, bisa kena ain nanti, mules nanti itu yang makan. Mules itu nanti yang makan. Kadang-kadang orang-orang soleh itu yang pernah kita lihat, kadang-kadang kalau ada makanan sudah diincar banyak orang, misalkan ya ada makanan prasmanan, ini orang ngambilnya itu semuanya.
Lah, itu mesti ada makanan itu, sedangkan yang ngantri mesti banyak. Makanan tinggal satu. Itu yang kepengen banyak enggak? Nah, itu kadang-kadang sebaiknya nggak usah diambil. Kenapa? Itu sudah kena matanya orang banyak itu. Sudah kena matanya orang banyak itu. Itu nggak usah diambil itu. Itu sudah kena ainnya orang banyak. Makan takutnya mules. Rasa enaknya enggak seberapa ngunyahnya. Tapi kalau mules repot nanti. Itu sudah kena. Ini kata ini, amma takhsha summa ainai, apakah kamu enggak takut dengan racunnya dari kedua pandangan matanya si pembantu itu? Gitu. Fa in kana tabihuka lahman urzan wa khadran wa halwa fa'abki lahu min kullin wa la tahrimhu min ba'din wa khali ankal kibra wa ta'adhum falaula hadzal khadim ma ta'imta syahi wa la syaribtal hani. Kalau kamu tuh masak daging atau nasi atau apa misalkan manis-manisan dan sebagainya, sisakan juga masing-masing, sisakan untuk dia. Jangan sampai yang disakan buat dia cuma yang nggak enak. Kamu hilangkan sifat-sifat sombongmu, sifat merasa hebatmu. Itu kalau bukan karena pembantu, kamu nggak minum teh, nggak makan yang enak-enak. Kamu tuh makan enak tuh karena kamu tinggal menikmati duduk manis. Lah kalau kamu untuk makan pakai capek, menikmatinya sambil wah capek kan nggak enak menikmatinya. Karena jasanya dia kamu bisa menikmati, maka kasih dia. Kadzalika tulbisu mimma talbis. Kemudian itu juga kamu kasih pakaian pada apa? Ya, kamu kasih pakaian pada dia apa yang kamu pakai. Sekalipun mungkin tidak mirip, mungkin tidak sama persis, tidak apa-apa. Kenapa? Al-madar alal muasah lal musawah. Sebenarnya intinya bukan harus sama sih. Sama yang harus sama itu hukumnya sunnah. Jadi gini, memberikan makan pembantu seperti yang kita makan atau mungkin pakaian seperti yang kita pakai itu hukumnya sunnah. Intinya yang terpenting adalah bukan daripada kesamaannya, tapi intinya adalah kita ngasih kepada pembantu sesuatu yang memang layak untuk dia. Memang layak untuk dia pakai, segera dia senang, dia merasa senang pakai itu, begitu loh. Itu dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amih." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian datang pembantunya bawa makanan, fa in lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatain. Maka kalau dia ndak nyuruh pembantunya duduk makan bareng, maka kasih bagian satu suap atau dua suap atau uklatan atau uklaten. Fa innahu wali ilajahu. Kan sesungguhnya pembantu itu dia yang ikut masak, ikut mungkin ngerasakan panasnya kompornya dan sebagainya. Waktunya makan nggak dikasih. Nah, para ulama sebagian untuk masalah menyisakan makanan ini, para ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan wajib. Jangan lupa selalu subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya. Bersama kami Herbal Medica IT 8 Taji Juwiring Klaten. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan Semoga itu. ilmunya bisa bermanfaat. Jadi kasih bagian itu hukumnya. Semoga kita makin meningkatkan amal ibadahnya. Sukses dunia, sukses akhirat. Kemudian selanjutnya intinya daripada pembahasan ini adalah bagaimana mereka itu bisa merasa tercukupi, dan juga merasa puas dengan keadaan diri mereka. Sungguh Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita juga tidak boleh membebani pembantu dengan tugas yang berat. Tugas yang berat. Jadi kalau mau ngasih tugas sama pembantu, itu dipikir dulu, tugasnya kalau kita lakukan gimana, kuat apa enggak kita.